Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Sharia Josh Helene Burgess lahir pada tanggal 23 Desember 2003 dari kedua orang tuanya yang masih remaja saat itu. Ibunya bernama Akisha Pope dan ayahnya bernama Joshua Lee Burgess. Dia tinggal bersama ibunya di Union County, North Carolina dan merupakan siswi SMA kelas 2 di Monroe High School. Orang-orang yang mengenal Sharia mengatakan kalau Sharia ini merupakan gadis yang manis dan selalu ceria. Dia selalu tersenyum dan aktif mengikuti kegiatan marching band di sekolahnya. Sharia selalu terlihat ceria sepanjang waktu, walaupun ibu dan ayahnya tidak lagi tinggal bersama dia. Namun, walaupun orang tuanya telah berpisah, ayah Sharia selalu berusaha mengikuti semua kegiatan Sharia. Dan apabila kita melihat dari postingan-postingannya di Facebook ayahnya, di situ terlihat keduanya sangat akrab. Pada salah satu postingannya di tahun 2015, ayahnya sempat menulis seperti ini. Aku mencintai malaikat kecilku ini lebih dari apapun. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menghabiskan waktuku dengan putriku. Nah, kalau dilihat dari postingan foto-foto di Facebook ayahnya ini, Sharia dan ayahnya tampak memiliki hubungan yang sangat erat. Itulah sebabnya apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan dan memilukan. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Sharia yang berusia 15 tahun pergi ke rumah ayahnya di Hampton Middle Road, Blok 5100 di kota Monroe. Dia melakukan ini untuk mengunjungi ayahnya di akhir pekan, seperti yang biasa dia lakukan setiap minggunya. Keesokan harinya, di hari Minggu tanggal 18 Agustus, Joshua Burgess pergi ke kantor Sheriff County dan memberitahu petugas polisi yang bekerja di sana kalau dia ingin menyerahkan dirinya. Joshua mengaku kalau dia baru saja membunuh seseorang. Dia lalu memberitahu polisi nama orang yang dia habisi dan di mana nantinya polisi bisa menemukan mayat korbannya itu. Dan ternyata korbannya adalah putrinya sendiri, yaitu Sharia. Dari sini muncul pertanyaan besar di kepala para polisi. Mengapa Joshua tega menghabisi nyawa putrinya sendiri? Nah, sewaktu Joshua disidang di pengadilan, dia menceritakan kronologinya. Jadi, saat Sharia datang mengunjungi dirinya, dia lalu menyiksa Sharia selama 22 jam terlebih dahulu, sebelum akhirnya dia mencekik Sharia dan menggorok tenggorokan putrinya tersebut. Dari hasil autopsi, diketahui kalau penyebab kematian Sharia adalah luka yang diakibatkan oleh benda tajam pada lehernya. Yang lebih mengerikan lagi, ditemukan bahwa ayah Psycho ini telah melakukan beberapa hal yang sangat jahat dan menjijikkan kepada putrinya sendiri. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Joshua sampai setega ini terhadap putrinya? Padahal itu adalah darah dagingnya sendiri. Banyak orang berspekulasi bahwa Joshua adalah seorang supremasi kulit putih, dan dia melakukan hal ini karena dia membenci kulit berwarna. Hal ini berdasarkan pada aktivitas Facebook Joshua yang menunjukkan bahwa dia menyukai halaman yang dikenal dengan nama Anti-Afrika American. Dan dia juga mengikuti beberapa organisasi setan, salah satunya bernama Serpent Flame. Joshua juga dilaporkan memposting beberapa konten yang cukup mengganggu di halaman Facebooknya. Joshua juga memposting gambar orang kulit putih memegang pisang, dan cara Obama dan istrinya terpaku pada pisang adalah propaganda rasial yang sangat stereotip. Ada lagi postingan di mana dia bahkan bercanda tentang bagaimana dia sangat menyukai memotong orang. Orang lain yang melihat postingan ini percaya bahwa ini seharusnya sudah menjadi tanda bahaya, terutama buat ibunya Sharia. Dia seharusnya tidak membiarkan putrinya dekat dengan Joshua. Karena kasus ini, ibunya Sharia sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak netizen yang mengatakan kalau dialah yang harusnya disalahkan atas kematian putrinya. Ibunya adalah penyebab Sharia sampai terbunuh oleh Joshua.
dan dia seharusnya diperiksa oleh polisi juga. Jauh sebelum kejadian mengerikan ini terjadi, seharusnya sudah terlihat tanda-tanda bahaya dari Joshua. Menurut kesaksian beberapa orang yang mengaku mengenal keluarga Sharia, mereka mengatakan bahwa sebenarnya Sharia sangat takut kepada ayahnya, dan dia tidak ingin mengunjungi ayahnya selama akhir pekan. Tetapi ibunya selalu memaksanya untuk pergi ke tempat ayahnya. Ya, beberapa informasi ini belum tentu benar, karena masih belum ada konfirmasi dari pihak yang berwajib. Memang rasanya agak tidak adil menyalahkan seorang ibu yang sedang berduka karena telah kehilangan putrinya. Lagian, hal mengerikan yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia duga sebelumnya. Dan satu hal lagi, bahwa ini bukan pertama kalinya Sharia mengunjungi ayahnya. Dan sebelumnya, juga tidak ada laporan pelecehan atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Joshua akan melakukan hal seperti itu kepada putrinya sendiri. Dalam pengakuannya, Joshua mengklaim bahwa dia melakukan hal itu sebagai upaya untuk membuat ibunya Sharia kembali lagi kepadanya, karena mereka tampaknya tidak akur belakangan ini. Namun, penyelidik percaya bahwa motif utama sebenarnya adalah hawa nafsu dan hasrat untuk mengontrol istri dan putrinya itu. Petugas sheriff menggambarkan Joshua ini terlihat seperti orang jahat yang sedang kerasukan iblis. Pembunuhan sadis ini tidak dapat diceritakan secara mendetail, karena kekejaman yang dilakukan Joshua sangat-sangat mengerikan. Bahkan, setiap petugas polisi yang terlibat dalam kasus ini juga ikut merasakan dampak kengerian dari kekejaman yang menimpa Sharia. Tidak ada jawaban logis untuk menjelaskan mengapa Joshua melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Pada akhirnya, Joshua didakwa dengan tuduhan pembunuhan bersama dengan tuduhan serius lainnya. Tetapi, meskipun telah mengakui kejahatannya itu, Joshua sebenarnya mengaku tidak bersalah, karena bagi Joshua, apa yang dia lakukan ini adalah benar. Persidangan awal dijadwalkan berlangsung setidaknya selama 6 minggu. Kasus persidangan Joshua Lee Burgess dilaksanakan di pengadilan Union County yang dimulai pada bulan Mei 2022. Setelah 3 minggu persidangan, juri hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk berunding dan memutuskan bahwa Joshua bersalah atas kasus ini. Dia didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama, 1 dakwaan melakukan pemerkosaan, dan 1 dakwaan eksploitasi seksual tingkat pertama terhadap anak di bawah umur, dan juga 3 dakwaan pelanggaran seks menurut undang-undang. Joshua dijatuhi hukuman selama 76 tahun di balik jeruji besi untuk pelanggaran tersebut. Di bawah undang-undang North Carolina, juri harus sepakat dengan suara bulat jika memutuskan untuk memilih hukuman mati bagi Joshua. Jika tidak, terdakwa akan dihukum penjara seumur hidup. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Murdered his 15-year-old daughter will be put to death. That decision came down in court today. A jury in Union County found Joshua Burgess guilty earlier this year. 15-year-old Zaria Burgess was spending the weekend with her father back in 2019 when she was killed. Joshua Burgess admitted to deputies that he killed her. Tonight, the Union County Sheriff's Office tells Channel 9 that he's proud of the work of the investigators and that Joshua Burgess is the essence of evil who stole Zaria from her friends, family, and our community.